Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kristus, apa kabarnya semuanya hari ini? Wow, luar biasa, ada 2.500 orang di tempat ini ya. Puji nama Tuhan, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang baik. Hari-hari ini di mana hari-hari kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Saya percaya bukan hanya sekedar 3 hari, 5 hari, 10 hari, tapi setiap hari dalam kehidupan kita, Roh Kudus dicurahkan atas setiap kehidupan kita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh tengok kiri kanan Bapak Ibu semuanya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Engkau diurapi hari ini, engkau diberkati hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sampai hari ini atas hidup kami. Kami bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan atas kami ketika kami tidur malam Bapa. Dan pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak Bapa. Hari ini datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Sepanjang ibadah di hari ini,
Engkau saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Mari bersama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bersama-sama kita katakan pujiannya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Yang mengalami kasih Tuhan, mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari bersama katakan pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih atas hidup yang Kau beri Bapa dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain
saya ajak kita semua angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, sebab selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari jemaat Best Church sendiri katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan. Thank you, Jesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Yang bersyukur kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab Engkau tidak ada bandingan, yang Engkau tidak ada yang setara dengan Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu, anugerah-Mu, kami kagum akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita, mari katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Waktu roh Tuhan dicurahkan, kita berjalan dalam kuasa-Nya, amin. Dan waktu kita berjalan dalam kuasa-Nya, ada perkenanan Tuhan yang menyertai setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Come on. Ya, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sorakan yes. Woo. Sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi. Saya mau dengar sama-sama. Kita sorakan yes. Are you ready? 1, 2, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Jemaat Tuhan katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu kami ceritakan tentang kebaikan-Mu tidak ada habisnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Roh-Mu yang kudus yang selalu ada menolong kami, mengingatkan kami, yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, dan yang memampukan kami Bapa untuk melakukan perkara yang mustahil, sebab Engkau berkuasa atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, turunlah sekarang. Hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu.
sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah hidupku dan sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari bersama kita belajar pujian. Kudus, turunlah sekarang, hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi pujian-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Hidupku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku jadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku jadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut
hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau bekerja, hadir di sini, mengalir memenuhi setiap kami, setiap hati, penuhi dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, sebab kami tak mampu tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Bapa untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, buka hatimu, angkat suaramu, Dia yang layak, hanya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Mari engkau yang haus dan lapar akan Tuhan, angkat kedua tanganmu sama-sama. Of your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. We need you more, more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Jemaat Tuhan, come Holy Spirit, come on, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again of
puji syukur. Syukur, terima kasih Tuhan. Puaskan setiap hati kami yang kering, basahi oleh firman-Mu. Supaya hati kami Tuhan boleh kembali, mekar kembali, segar kembali oleh firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan selama kami ada di bumi ini. Supaya kami Tuhan boleh berkembang, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Bukankah Engkau tanam kami di muka bumi ini, di bait-Mu, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah. Biarlah setiap tanaman yang Kau tanam Tuhan, yaitu diri kami, boleh berbuah. Engkau urapi setiap kami. Supaya setiap kami sadar Tuhan, bahwa waktunya sudah sangat singkat. Terlalu singkat, kerap kali kami lupa. Kami merasa masih ada banyak waktu. Tetapi Tuhan panggilan begitu tiba-tiba. Oleh sebab itu biarlah setiap kami untuk memulai setiap hari itu dengan baik. Dan kami tahu bahwa hari yang kami lakukan itu, mungkin itu adalah hari yang terakhir. Demikian juga ibadah kami di tempat ini. Biar kami hargai, kami anggap juga ibadah yang terakhir Tuhan. Itulah kami punya sikap yang berjaga-jaga. Supaya apa yang kami lakukan dan apa kami kerjakan, itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan, dan dengan hal-hal yang sesuai dengan ajaran-Mu. Memberkati kami, mereka yang di dalam kesulitan, mereka yang dalam persoalan pergumulan, apapun juga, biar Roh Kudus menghibur, menolong, memimpin kami. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yang memulihkan dan menyembuhkan, membangkitkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat ya, ada orang begitu punya beban berat, tapi dia tidak ada tanggungan di pundaknya. Tapi orang itu terus melihat ke bawah, sepertinya ada berapa puluh kilo yang membebani punggungnya. Kantongnya saudara, semuanya tidak ada barang-barang yang membuat dia berat. Dia masih kuat, masih gagah. Jalanan juga jalanan yang rata dan baik. Namun dia sepertinya berat sekali jalan. Itulah beban kehidupan. Kerap kali saudara kita tanpa sadar, beban kehidupan telah mengikat, membelenggu kita. Sehingga saudara kita tanpa beban yang secara materi atau fisik, namun kita merasa lebih berat daripada itu. Ada juga orang saudara yang mempunyai surat hutang, hanya 1 lembar saja, peringatan dari bank. Tapi hidupnya berat sekali, jalan tidak kuat, hanya 1 carik kertas. Dengan angka-angka yang begitu banyak. Dia menjadi beban berat, gak bisa makan, rasanya jalan sulit, dia membungkuk dan sebagainya. Hanya 1 surat tipis. Itulah surat hutang. Tapi begitu ada juga saudara, ada pembebasan dia begitu ringan. Sepertinya dia dibebaskan dari beban yang berpuluh-puluh kilo saudara. Yang lama. Tuhan telah memberikan kepada kita saudara surat cintanya. Dan diberikan juga penolong dan penghibur. Yaitu Roh Kudus. Supaya beban yang kita terima ini saudara menjadi ringan. Bukankah Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku ringan. Jadi lebih baik memikul saudara kuk yang dipasang Tuhan. Daripada kuk dari dunia ini. Visi dari Tuhan yang Tuhan nyatakan akan terjadi ini kita lakukan tidak seberat daripada cita-cita kita. Mungkin kita membangun cita-cita yang tinggi. Rasanya berat untuk jalan. Tetapi Abraham diberikan visi ke depan, saudara, mungkin lebih berat dari cita-cita. Tapi apa yang Tuhan berikan, itu ringan, saudara, dan itu akan tercapai
Karena ada kekuatan Tuhan yang menjanjikannya. Siapa yang mau menjanjikan di dalam hidup kita ini? Orang dia bisa lupa dan bisa ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau dibebaskan dari belenggu-belenggu itu. Bagaimana caranya dibebaskan, saudara? Yaitu kita harus menerima penghiburan dari Roh Kudus itu terlebih dahulu. Jikalau tidak ada penghiburan, bagaimana kita mampu, saudara, untuk meletakkan beban kita? Saudara lihat ada orang yang mengalami kematian orang yang dicintainya. Dia menangis luar biasa sekali. Tetapi ketika ada orang menghibur, dia bisa tertawa. Jadi di sini apa yang ada dalam pikiran dia, itu yang membebani dia. Tapi apa yang Tuhan beri saudara, itu akan mengangkat segala beban kita. Itulah Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai penghibur dan penolong. Supaya kita tuh saudara boleh diangkat segala beban yang ada dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa berjalan dengan baik. Kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu dikatakan adalah penghibur. Jadi saudara, kalau saudara berduka cita, punya masalah, punya persoalan, dia akan menghibur kita. Menghibur bukan berarti cuma hiburan kalau kita ditinggal orang yang kita cintai. Terus ada orang menghibur kita senang. Tapi orang itu tidak pernah kembali kepada kita. Tetapi kalau Roh Kudus menghibur kita, apa yang hilang akan diganti lebih daripada yang pernah ada. Contoh ya, saudara kita lihat Ayub. Dia kehilangan segalanya. Tetapi apa yang terakhir? Diganti apa yang hilang. Bahkan lebih daripada yang hilang. Sebab itu jangan melihat yang hilang terus. Tetapi lihat penghibur itu sedang menyediakan sesuatu yang lebih. Bahkan mengembalikan, saudara, bukan mengembalikan, bahkan bertambah-tambah. Sebab itu orang percaya, jangan seperti orang tidak beriman. Sepertinya saudara, hari ini percaya itu kita bisa hanya di pikiran kita. Hanya sebatas mulut kita. Belum mengubah hati kita. Kita menangkap, kita berpikir. Perang di tempat ini, saudara. Kalau di sini menang perangnya, turun ke hati, saudara. Artinya damai sejahtera. Baru keluar perkataan-perkataan. Saudara. Demikian juga kalau kita berbicara, saudara, dari hati kita. Pasti disaring pikiran kita dulu. Cocok enggak? Gitu. Jadi hati-hati saudara. Hati dan pikiran kita itu harus connect. Jangan sampai hati kita ini senang, tapi pikiran yang membuat kalut. Jangan sampai pikiran kita tenang, hati kita yang gelisah. Jarang ada orang hati dan pikirannya connect. Sebab itu firman Tuhan dikatakan saudara, bahwa Roh penghibur yang diutus oleh Bapa, yaitu Roh kebenaran. Kata kebenaran itu saudara bukan bicara sesuatu ya mudah-mudahan. Kebenaran itu adalah kebenaran. Dan membuat kita bisa bersaksi. Kenapa saudara bisa bersaksi? Karena kita dibebaskan dari masalah. Karena kita dihiburkan ketika kita duka cita. Makanya kita bersaksi. Orang tanya, Pak, kok sukacita terus? Masalah begitu banyak. Ya, saudara akan bersaksi. Sampai orang itu heran. Saudara, ini enggak punya apa-apa. Tetapi dia punya harapan tinggi sekali. Itulah saudara, kekuatan dari Tuhan sendiri. Sehingga kita kemudian menjadi saksi kemanapun kita pergi.
Saksi bukan bicara saudara tentang hidup kita saja, tetapi tentang bagaimana Roh Kudus itu bisa mengubah hati kita yang duka cita menjadi sukacita. Bahkan Roh Kudus membuat kita tidak takut. Karena apa? Karena kita yakin Dia ada di dalam kita. Sehingga kita mulai bangkit, saudara. Kadang-kadang kalau saudara ada satu kamar sendiri, gelap-gelap, saudara takut. Sampai hari ini banyak orang mengalami ketakutan itu. Sekarang belajar mengalahkan ketakutan. Caranya, saudara, sadarlah dan rasakan kehadiran Roh Kudus di dalam hatimu. Yakinlah hatimu adalah rumah dari Roh Kudus. Sehingga ketika di tempat yang gelap sekali, rasanya kok nggak ada teman ya. Justru saudara ada teman yang setia, dan ini teman yang sangat amat sangat yang bisa diandalkan. Walaupun tidak kelihatan, ya tidak kelihatan Pak, apa setan kelihatan juga. Saudara takut dengan yang tidak kelihatan, betul ya? Tetapi Roh Tuhan juga tidak kelihatan. Saudara bisa takut dengan setan, kenapa tidak berani dengan roh yang ada di dalam kita ini? Harusnya berani menghadapi ketakutan itu. Yang kita takut karena tidak kelihatan. Kita harus berani karena ada yang tidak kita lihat untuk mengalahkan ketakutan itu. Amin. Harus dibalik. Pikiran kita ini harus dibalik, saudara. Negatif jadi positif. Gitu. Dia harus dibalik. Jangan terus-terus, saudara, kita ini diberi makanan oleh teori-teori dunia. Dikasih pikiran, gak mungkin, hati gelisah. Tetapi saudara lihat, 5 roti 2 ikan. Murid-murid gelisah semuanya. Bagaimana mungkin ini mengubah semuanya? Suruh mereka pulang saja. Tetapi Tuhan bawa yang ada. Amin. Diberkatilah. Dan kemudian dibagikan. Masih sisa 12 bakul. Itulah saudara pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita lihat dulu Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi Tuhan itu saudara, itu memang bukan cuma ahlinya. Memang saudara tugasnya. Memang saudara keinginannya. Memang cintanya. Saudara, untuk mengubah orang yang remuk hatinya. Orang yang duka cita menjadi sukacita. Sebab itu diberikan kepada kita roh penghibur itu. Supaya yang remuk hati, yang patah hati ini bangkit kembali. Kalau saudara melihat orang yang remuk hatinya itu berat sekali loh saudara. Kalau patah hati oke, remuk itu saudara. Tetapi Tuhan itu dekat. Ketika saudara remuk hati saudara, ketika saudara patah hati, sadarilah saat itu. Bangkitlah. Bangkit bukan karena kita mau. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu dekat kepada kita. Amin. Jadi tetaplah saudara dalam hidup ini jangan goyah. Kalau kita dipermainkan dunia berarti kita orang dunia. Tetapi kalau kita sadar punya roh Tuhan, dunia boleh mengombang-ambingkan persoalan kita. Seperti kapal yang diombang-ambingkan. Tetapi ada waktunya Tuhan meredupkannya itu semua. Sebab itu dalam hidup ini, saudara, saya lihat itu harus ada yang namanya saudara, yaitu keluar dari belenggu itu loh. Jangan mau dibelenggu terus. Amin. Ketakutan, ketidakmampuan, kemalasan, sakit hati, kecewa, saudara. Harus keluar. Berani karena ada roh Allah. Bukan berani nekat. Bukan berani berbuat jahat.
Harus berani, saudara. Harus ada keberanian untuk hal kebenaran. Titus 3 ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Tidak taat. Sesat. Menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian. Keji, saling membenci. Itu dulu, saudara. Itu dulu. Kita seperti itu. Tapi kalau hal-hal seperti ini masih ada, saudara, berarti itu sekarang. Firman Allah menuliskan itu dahulu. Jadi jangan dijadikan sekarang. Kalau sekarang ada, saudara, sekarang ada 1 menit, 2 menit harus dari dahulu. Jangan terus setiap hari itu terus menjadi sekarang. Firman ini ya dan amin. Mungkin saudara akan mengalami sesuatu yang berat dalam hidup saudara. Mungkin saudara ada kebencian hari ini, mungkin nanti. Tapi itu jadikan dahulu. Saya benci dengan dia. Terus saudara ajak saya minum kopi. Saudara ngomong, dahulu saya benci, sekarang mengasihi. Katakan amin dulu. Jangan sekarang saudara membenci seseorang, ngajak saya minum kopi, aku benci dia Pak. Minggu depan, aku benci dia Pak. Tahun depan, aku benci dia. Loh, kapan dahulunya? Ketika saudara mengalami ini kan sudah terjadi. Jadikan itu dahulu. Amin. Bukan sekarang lagi. Sehingga kita hidup bukan di dahulu. Tetapi kita hidup dalam sekarang. Manusia kadang-kadang kita, saudara, lupa bahwa kita hidup sekarang. Sekarang yang kita lihat di depan. Musuh kita ada di belakang kita. Kemarin dia ada di depan kita. Dia membenci kita, dia memfitnah kita kemarin. Tapi sudah lewat, saya jadikan dahulu. Yang di depan saya itu adalah Tuhan. Amin. Dia dekat dengan saya. Setiap hari demikian, ada musuh. Ada orang yang memfitnah. Ada yang melukai. Sakit hatimu. Maju 1 langkah, 1 menit. Gak bisa 1 jam. Gak bisa 1 hari. Jadikan dahulu. Karena Tuhan menemani kita. Ingat itu saudara. Untuk membersihkan itu semuanya. Jadikan dahulu. Sekarang itu Tuhan menyertai kita. Katakan jadikan dahulu. Sekarang Tuhan menyertai kita. Jadikan dahulu. Sekarang Tuhan menyertai kita. Dahulu itu bukan mendahului loh. Dahulu itu kemarin loh. Nanti saudara, kata-katanya kan hampir sama toh. Ya, 1 ayat lagi. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke 6-7 saja. Terlalu banyak. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dahulu aku hutang, dahulu aku dikejar-kejar, dahulu anakku mau dijadikan budak karena aku gak bisa bayar. Makanya dia datang kepada nabi itu. Dia katakan, suamiku seorang nabi. Bingung juga saudara. Sudah mati, sekarang aku ditagih. Ya, penagih hutang. Dan kedua anakku mau dijadikan hamba. Ya, itu kan sekarang. Nabi berkata, apa yang ada padamu? Buli-buli. Masuk kamar. Pinjam buli-buli sebanyak mungkin yang ada. Dan tuangkan minyak itu. Dia lakukan saudara. Dan setelah lakukan, apa yang terjadi? Jualah dan bayarlah hutangmu dahulu. Amin. Sekarang berbeda. Siapa yang dibelenggu oleh persoalan hutang piutang? Semua orang, karena bank sekarang nawarkan banyak. Setiap hari saya dapat tangting-tangting, saudara cuma nawari terus.
Dari bank yang sama bisa 3 orang loh. Ditolak baik-baik tetap terus. Ditolak jahat bahaya juga. Nah ini akhirnya saudara tanpa sadar kita ini disuruh hutang terus. Sehingga kita dibelenggu. Kecuali kalau saudara hari ini secara dagang, saudara memang untuk putaran atau untuk sesuatu yang sesuai perhitungan. Sehingga tidak membebani engkau. Janganlah mudah mengambil bagian atau sesuatu yang tanpa saudara hitung terlebih dahulu. Hitung, jangan mau cuma ditawarin. Kenapa manusia, saudara, ini gampang murtad? Kenapa manusia gampang jatuh? Selama orang Kristen itu selalu mengutamakan untuk menerima daripada memberi, dia bisa jatuh. Nah, coba saudara pikir, saya kemarin 10 hari ini keliling-keliling, kemarin dari kota Kupang. Banyak orang-orang tertentu yang cerita sama saya, sebagian orang sudah pindah murtad. Bagaimana Pak? Mulai hari ini rubah hatimu. Belajar seperti janda yang miskin. Walaupun miskin tidak pernah minta, tapi memberi. Kalau hidupmu memberi, gak mungkin kamu bisa terjerat sampai pindah agama. Kenapa pindah agama? Karena kamu mendapatkan. Betul saudara? Nah, dapat duit, dapat jabatan, dapat janji, dapat apa. Nah kalau mental kita selalu ingin dapat dan meminta, suatu hari kita akan jatuh. Tapi saya susah Pak, janda itu susah. Tidak minta, tapi memberi. Memberi walaupun kecil. Hidup kita ini jangan cuma selalu minta. Hidup kita ini saudara harus pemberian Allah berarti harus diberikan juga. Makanya kalau orang suka minta-minta saudara itu berat. Minta ampun bagus. Tapi kalau terus minta ampun berarti gak bagus. Loh kenapa kok gak bagus Pak? Berarti dia akan lakukan semua minta ampun lagi. Lakukan lagi, minta ampun lagi. Lakukan lagi, minta ampun. Jadi kalau sudah minta ampun berat. Lebih baik pemberian, pengampunan. Amin. Konsep pertama itu dirubah. Jangan suka seperti itu dulu. Itu satu poin aja saudara. Mulai sekarang jadilah Kristen yang suka saudara. Yaitu memberi. Juga bukan bicara uang saja. Memberi pengampunan, memberikan firman, memberikan penghiburan, amin, memberikan kekuatan, memberikan nasihat, itu penting. Jangan cuma kata memberi itu selalu uang, hadiah. Makanya kalau ada orang-orang ketemu sama saya, Pak nanti ini ya, nggak usah. Pak nanti ini ya, nggak usah. Kok repot? Enggak lah. Karena hidup kita ini sudah biasa memberi. Amin. Tidak gampang menerima. Gak apa-apa tuh menerima, gak apa-apa betulnya. Tapi mental kita mesti dilatih. Jangan gampang-gampang seperti itu. Kalau mental kita sudah berubah, luar biasa. Karena Roh Kudus itu penolong, penghibur kita. Ngapain kita harus minta-minta? Saudara, dia selalu memberi kekuatan, memberi penolongan. Kenapa kita minta tolong orang lain? Berarti ketika saudara minta tolong orang lain, berarti saudara menyisihkan Roh Allah itu sendiri. Omong kosong datang di gereja. Omong kosong kita ngomong Tuhan tolong saya. Kalau terus kita pergi ke tempat orang lain, saudara ngemis-ngemis pertolongan. Lebih baik ngemis kepada orang lain pertolongan, lebih baik mengemis kepada Tuhan. Pasti dikasih. Saudara buang muka, wah ngemis tolong. Datang ke Tuhan lebih gampang. Saya pergi ke satu daerah konflik. Waktu konflik, mereka tanya, Pak bagaimana Pak? Supaya Tuhan menolong kita. Ya pikat hatinya dong. Bagaimana cara memikatnya? Saya tanya, kalau kamu memikat cowok bagaimana? Pakai lipstik, pakai rambut, baju bagus, wangi, senyum, dijaga. Padahal orangnya agak sedikit berandal jadi baik. Karena memikat. Nah kenapa kita nggak mikat Tuhan? Amin. Kalau Tuhan terpikat kita, saudara, apapun saudara saya yakin hidup kita nggak susah. Musuh pun didamaikan. Apa yang kita nggak punya, apa yang menjadi kebutuhan kita sebelum berdoa sudah dijawabnya.
Hal yang kedua kita lihat kebenaran yang membebaskan. Roh Kudus penghibur adalah roh kebenaran. Diutus oleh Bapa. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kita benar-benar, saudara, ayat 31 lagi. Yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap dalam firman-Ku. Amin. Bukan berubah-berubah. Katakan tetap dalam firman-Ku. Kurang keras. Tetap dalam firman-Ku. Apapun kondisinya. Belajar untuk tetap di dalam firman Allah. Apapun masalahnya. Tetap di dalam firman Allah. Karena kita adalah murid Kristus. Terus bagaimana Pak? Maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita dibebaskan dari belenggu. Sama hari ini saudara, kalau boleh saya katakan, saudara memikul air galon. Mungkin 5 galon saudara pikul terus. Beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Saya ini yang lalu tinggal di apartemen. Waktu COVID itu. Saya ini takut kalau minum ini, saudara, bawa galon turun, bawa lagi. Apalagi COVID. Jadi saya belinya 3 galon. Ngangkat 1, naik lagi. Turun lagi, ngangkat 1, naik lagi. Turun. Saudara, karena kan nggak boleh sembarangan orang ngangkat kan. Itu berulang-ulang terjadi. Kenapa? Karena saya kan sewa. Saya nggak tahu kejadiannya. Setelah 6 bulan, saudara, baru saya tahu. Ternyata ada yang dibawa itu office. Tinggal telepon dikirim. Depan pintu. Lah ini kan beban kita 6 bulan. Saya nggak apa-apa, otot saya kuat. Nah kalau persoalan lain, kebodohan saudara. Kenapa? Karena nggak dapat info. Saudara, nggak baca info. Lupa tanya kiri kanan. Mengandalkan kekuatan pikiran sendiri. Tidak mengenal kondisi, situasi. Sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kamu percaya tetap dalam firman-Ku. Baca firman itu supaya kita tahu semuanya. Apa-apa yang Tuhan sediakan, apa-apa yang tidak diperbolehkan, apa-apa yang harus dikerjakan. Amin. Jangan cuma tahu apa yang diperbolehkan terus. Tapi lupa apa yang tidak diperbolehkan, yang dilarang. Apa yang dijanjikan, saudara mesti tahu. Tapi apa yang harus dikerjakan juga harus tahu. Banyak orang saudara cuma tahu apa yang dijanjikan, apa yang boleh. Ini tahu loh di gereja. Makanya semangat. Aku tahu janji Tuhan. Aku tahu Tuhan membolehkan. Lupa 2. Gitu. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh atau dilarang. Kamu boleh makan semua buah itu. Boleh kan? Wah boleh. Tapi ada yang nggak boleh. Amin. Gitu loh. Luar biasa saudara. Ada yang dijanjikan. Kalau kamu makan buah kehidupan ini, dijanjikan. Kamu akan hidup. Tetapi ada juga larangan. Kalau kamu makan buah ini, pengetahuan, kamu akan mati. Jadi saudara mesti tahu. Jangan cuma lihat janji Tuhan, lupa apa yang harus dikerjakan. Kalau dalam hidup saya lebih mudah itu untuk memikirkan apa yang saya harus kerjakan dan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu saya pikir. Yang boleh gak usah mikir, yang dijanjikan gak usah mikir. Pasti muncul sendiri. Apa yang harus saya kerjakan? Halo? Mulai sekarang, buka Alkitab, nanti saudara di rumah, jangan cuma dibongkar-bongkar yang janji. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak boleh, itu harus kita pegang. Pasti kita akan hidup di hadapan Tuhan. Mudah hidup itu. Saya boleh kok Pak.
Saya boleh kok Pak. Saya boleh kok Pak. Akhirnya ya boleh gak ke gereja. Boleh ini. Boleh itu. Ya boleh macam-macam hidup gak karuan. Boleh nipu. Boleh nyuap. Aku habis nyuap. Boleh nyuap. Dapat untung 3M. Supaya bersih utangku. Tak kasihkan gereja 100 juta. Cuci dosa. Loh, banyak begitu. Banyak saudara. Gerejanya senang. Dapat 100 juta. Mungkin kalau gerejanya tahu, kamu kok ngasih ini cuci dosa. Besok nyuci dosa lagi ya. Itu deh, setiap minggu nyuci dosa deh. Ayo sekarang mulai belajar hari ini. Mumpung ini saudara kita masuk di Pentakosta. Dia membimbing kita. Supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Dia membimbing kita supaya kita tahu apa yang tidak diperbolehkan. Setan ngomong boleh, janji. Ya setan kan ngomong boleh dimakan. Betul nggak setan ngomong gitu kan? Boleh dimakan. Padahal memang semua boleh dimakan. Tapi yang satu nggak boleh. Setan ngomongnya boleh. Yang nggak boleh nggak diomong. Saudara. Jadi mari kita belajar saudara. Yang boleh itu banyak. Yang nggak boleh sedikit. Pasti bisa kita hafal itu. Amin. Tapi ada yang hafalkan boleh terlalu banyak sekali. Boleh mangga, buah nangka, durian, apalagi saudara, jeruk, apel, pepaya, sirsat, semua. Bosen ngafalin, tapi hafal juga. Dan yang gak boleh, saudara, bisa gak hafal, lu juga. Nah disinilah manusia itu berubahnya. Nah kita lihat, saudara, apa yang selalu dikerjakan oleh orang-orang yang percaya, yaitu kebenaran akan membebaskan kita. Artinya saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini terus, kita tahu dia akan membebaskan kita. Karena apa? Karena kita keluar dari jerat, keluar dari perangkap iblis, itu keluar. Keluar saudara. Tidak sedikit orang itu banyak memerangkap kita. Terlalu banyak saudara. Terlalu banyak. Orang saya pendeta aja, orang tahu saya pendeta masih mau diperangkap kok. Masih banyak. Apalagi saudara tipe-tipe model-model kayak orang-orang suci polos-polos ini saudara. Muka-muka dewa. Jas-jas konglomerat. Aduh. Ini gampang ditipu. Saya kira bukan gampang ditipu, bisa gampang nipu juga. Hati-hati, muka dewa soalnya. Betul saudara? Janganlah, marilah kita belajar saudara. Kita mengubah hidup kita. Yang terakhir, kesaksian hidup oleh Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan aku. Harus bersaksi, saudara. Jadi kesaksian hidup oleh Roh Kudus. Apa, saudara? Roh Kudus masuk. Dia bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus datang, roh kebenaran. Membuat kita bersaksi tentang Yesus. Bukan yang lain. Makanya kita back to Jesus teaching. Loh kenapa? Loh karena Roh Kudus. Amin. Bukan back to Taurat. Banyak sekarang orang back to Taurat. Saudara. Sudah mulai tidak karuan. Back to sunat. Betul saudara. Terus yang macam-macam tidak karuan semua. Back to Jesus teaching. Kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Kenapa? Karena dia bersaksi. Perhatikan ya. Kalau orang ada Roh Kudus. Roh Kudus itu tadi sudah saya katakan yang lain-lain ini bicara saksi. Dia akan bersaksi tentang Yesus. Berarti saudara mau tidak mau kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Supaya sinkron. Makanya kamu pun juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan luar biasa, dengan Yesus. Kecuali kalau saudara nggak sama-sama dengan Yesus.
mulai hari ini jadi saksi hidup. Saudara, saksi hidup itu jangan ngomong firman terus. Kadang-kadang saya lihat itu orang-orang Kristen semakin hafal firman, semakin menjadi Farisi. Bahaya juga. Hafal 200 ayat, jadi ahli Taurat ke-200. Jadi hafal ayat saudara, bukannya tambah baik, tambah ngelawan. Coba anak saudara nanti kalau diajari firman. Nanti saudara apa kan nanti dilawan sama dia terus. Taat. Papa ngasih anak. Sama aja. Dilawan terus saudara. Hormati orang tuamu. Gitu. Hai ibu, punyalah belas kasihan. Lama-lama saudara kena apa? Mega project. Bubar sudah. Karena itu bukan dipakai diri, tetapi untuk menyerang. Karena itu kita yang ngajar. Anak kita kok nakal ya. Karena kita yang ngajar. Jadi firman itu jadikan penyerang. Bukan untuk mengubah hidup kita. Tapi kalau kita berubah, anak kita pasti lihat firman itu bukan untuk menyerang orang tua. Pasti untuk dirinya. Itu kunci-kuncinya. Kisah Rasul 2 ayat 14-18. Ketika Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepadanya, mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Camkanlah terus. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua, bukan hanya pendeta loh. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Tua muda tetap dipakai Tuhan. Ayat ini. Makanya kita regenerasi, itu tua dan muda kerjasama. Musa dan Yosua kerjasama. Walaupun Yosua jago perang, bisa pilih orang, tetap membutuhkan Musa. Musa bisa memberkati, tetap membutuhkan Yosua. Jadi harus ada regenerasi dan saling saudara mendukung. Banyak orang-orang begitu punya jabatan, terus ada anak muda bagus, diangkat pelan-pelan, dia nggak mau. Bisa keluar gereja. Saya sampai ngomong sama beberapa orang. Ya orang-orang pendeta, tokoh-tokoh gereja. Kenapa kamu mundur? Aduh Pak, anak-anak muda itu sekarang sudah menggantikan saya. Saya nggak dihormati lagi. Saya gini, jalanmu bukan jalanku. Kayak firman Tuhan saudara. Caramu bukan caraku. Padahal saya didik dia Pak. Terus ya saya nggak ke gereja sekarang. Itu kemana? Ya putar-putar. Saya bilang kamu yang membimbing dia. Sampai jadi pendeta. Itu buahmu. Harusnya kamu duduk diam dukung. Supaya buahmu itu jadi. Kamu sekarang sudah menjadikan dia bagus. Sekarang menjadi batu sandungan. Gitu loh. Salah. Ketika kita nggak bisa melakukan apa-apa, jadi teladan dong. Jangan tersinggung ke anak muda lagi. Ini yang terjadi saudara. Karena tidak rela tempatnya dipakai orang. Tidak rela kedudukannya diberikan kepada orang lain. Dia lebih rela kedudukannya diambil. Walaupun roh Allah meninggalkan dia. Seharusnya kita pikir kedudukanku boleh hilang. Tapi roh Allah jangan hilang dari hidupku. Amin. Kedudukan itu naik turun bisa hilang. Di tentara saudara umur berapa? Habis bintang 4, bintang 5. Betul enggak? Setelah bintang 4 jadi bintang apa? Bintang 5. Setelah bintang 5. Enggak bintang 6. Pensiun. Setelah tinggi ambles. Betul enggak saudara? Jadi orang biasa.
hidup seperti itu. Kita lihat terus ayat 18. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Saya ingin kembali anak-anak muda. Saudara, ayo jangan nanti kita merasa yang sudah ada umur ini kok semangat, anak mudanya itu ya semi gitu loh. Jadi kadang semangat, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak. Kita kehilangan peluang. Yang membuat kita mampu itu Tuhan. Yang membuat kita bisa berdiri itu Tuhan. Ingat itu. Jangan sampai ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka bersaksi tentang Yesus. Itu orang-orang itu pada saat itu masih muda semuanya. Umur 30-an. Nah saya mau tanya, yang di sini umur 24 sampai 37 kemana semua? Ke gereja, bagus. Sekarang harus ambil sikap melayani. Gitu. Oh itu luar biasa. Dunia ini sudah mendekati akhir saudara. Tidak ada yang lain. Bayangkan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita loh. Masa kita nggak mau? Dia sedang bekerja. Roh Allah itu tidak diam, tidak statis. Dia bekerja. Dia kreatif. Sehingga kita mau katakan kembali anak-anak muda, termasuk kita orang Kristen. Jangan diam. Gitu. Tetapi ketika sukar itu beda. Saya ketemu satu teman saya kemarin. Saya ambil waktu sedikit aja. Ketemu teman saya. Ini papanya teman saya, dia tidak kenal. Sudah begitu ketemu, oh papamu itu, oh gimana papamu? Sudah meninggal, oh maaf ya. Papanya memang susah. Usahanya kebakaran. Dia bangun satu usaha. Begitu bangun usaha hotel, persis kena COVID. Habis enggak? Habis. Semua habis. Pusing dia. Tetapi dia bilang, ketika kesukaran terjadi Pak. Gitu. Kreativitas Allah itu muncul. Ketika semuanya biasa, saya tidak berpikir apa-apa. Gampang kan. Tapi ketika itu terjadi, loh kok COVID, saya diam. Mulai berpikir apa-apa. Biasa, orang kalau kepepet muncul kreatif. Salah satunya mencuri. Itu tidak kreatif, itu jahat gitu. Akhirnya mulai kreatif saudara. Begitu dia kreatif. Ada satu rombongan orang bule yang kerja di Indonesia. Ini hotel baru dibangun, baru jadi. Belum ada merek. Langsung di booking 1,5 tahun. Full dari atas sampai bawah. Tidak boleh terima tamu. Lantai 2 saudara dibikinkan untuk kesehatan pegawainya semua. Koki-kokinya tidak boleh pulang. Semua kamar dibayar semua. Full. 1,5 tahun. Luar biasa enggak? Ketika sulit COVID itu. Ya saya ketemu dia bilang, Pak, ketika kesulitan, ingat, kasih tahu teman-teman, jangan putus asa, harus kreatif. Karena roh Allah itu roh yang kreatif. Kita bagi berdiri. Oh Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima tubuh dan darah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami mempunyai darah Engkau Tuhan. Mempunyai jiwa Engkau Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang menjadi anak-Mu Tuhan Yesus. Memiliki DNA-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Kami yang percaya Tuhan, bersama Engkau kami dapat mengalahkan dunia. Bersama Engkau kami dapat menghancurkan semua belenggu-belenggu tersebut Tuhan Yesus. Bersama Engkau kami dapat mengalahkan semua Bapa. Masalah-masalah kami Tuhan Yesus. Sehingga kami dari mulut lidah kami dapat berseru bahwa Engkau adalah Tuhan yang membebaskan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja dari seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah.
Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat, kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kerelaan dan kebaikan jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.